ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد. Alhamdulillah, kata yang paling pas dan pantas kita ucapkan kini dan seterusnya, karena atas kudroh iroh serta inayahnya kita masih diberi kesempatan untuk menyaksikan kajian live stream pesantren Ibnu Hajar. Insya Allah pada sore hari ini yang akan mengisi ialah Al-Ustaz Reksi Abdullah, tema pekerjaan terbaik menurut Rasulullah. Jamaah live streaming pesantren Ibnu Hajar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa sebelum kita mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan Al-Ustaz nanti, kita terlebih dahulu baca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق ما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم
ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Jamaah pesantren Ibnu Hajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita kepada acara inti yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Reksi Abdullah. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, dengan kudrah, iradah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan kesempatan dan keluasan waktu untuk sama-sama hadir menyaksikan tayangan kajian ini. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga segala usaha, ikhtiar dan apapun itu yang dikeluarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dicatat di sisinya sebagai amalan sholihan. Hadirin jamaah Ibnu Hajar Media yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas mengenai pekerjaan terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa pekerjaan atau mencari nafkah adalah satu di antara kewajiban bagi seorang suami, ataupun satu di antara hal-hal yang mesti disiapkan oleh calon suami atau calon ayah. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ma'syarus sabab, wahai kalian para pemuda, manistata'a minkum alba'ah, barang siapa di antara kalian yang mampu al-ba'ah. Al-ba'ah ini para ulama memberikan penjelasan. Yang pertama, mampu secara fisik, dalam arti siap untuk memproduksi, untuk menciptakan keturunan. Yang kedua, al-ba'ah di sini bermakna siap dalam menyiapkan mahar dan nafkah. Nah, artinya dalam urusan pernikahan tidak semata-mata urusan fisik atau urusan hubungan biologis, tapi juga berkaitan dengan tugas dan fungsi seorang suami sebagai orang atau sosok yang bertanggung jawab kaitan nafkah di rumah tangga. Nah, pertanyaannya, apakah pekerjaan terbaik menurut Rasulullah SAW? Nah, hal ini dapat kita cari di dalam kitab Bulughul Maram, Kitabul Buyyu, ya, hadis nomor 782, yaitu an Rifa'ah bin Rafi'in, dari sahabat Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, su'ila, beliau ditanya, ayyul kasbi atyabu, wahai Rasulullah, pekerjaan apa
yang paling baik. Nah, para sahabat di sini bertanya atyab, bukan yang baik tapi yang paling baik. Qala, maka Nabi menjawab, amalu rajuli biyadihi. Pekerjaan terbaik adalah amalu rajuli biyadihi. Amalan atau pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap jual beli yang diberkahi. Rawahu Al-Bazzar, hadis riwayat Imam Al-Bazzar, wa sahhahu Al-Hakim, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Dan Syekh Su'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini hasan dilihat dari jalur lainnya. Maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai pekerjaan atyab yang paling baik, bukan ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling cepat lakunya atau pekerjaan yang paling cepat balik modalnya atau pekerjaan apa yang paling besar penghasilannya. Tapi yang ditanyakan oleh para sahabat adalah ayyul kasbi atyab, pekerjaan apa yang paling baik. Maka faidah atau manfaat atau ilmu yang kita dapat dari hadis ini diantaranya ialah yang pertama, kita diperintah oleh hadis ini bekerja. Maka itulah yang namanya bertawakal. Dengan kita bekerja, mencari nafkah, pergi dari rumah seperti burung yang pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang, malah sambil membawa makanan untuk anak-anaknya. Maka hal tersebut adalah bagian kita bertawakal kepada Allah. Maka prinsipnya adalah bukan di mana kita bekerja atau pekerjaan kita tetap atau tidak, tapi selama kita bekerja, selama kita tetap bekerja, maka itu adalah bagian dari tawakal kepada Allah. Nah, kemudian dari pertanyaan tadi, para sahabat bertanya bukan tentang laba, bukan tentang kembalinya modal, atau bukan tentang berapa banyak penghasilan, tapi para sahabat justru sangat semangat mencari kerja yang halal. Bahkan para sahabat bertanya, pekerjaan apa yang paling baik? Bukan hanya halal, tapi juga pekerjaan yang paling baik. Maka jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pekerjaan yang terbaik adalah pekerjaan yang menggunakan tangan. Kemudian yang kedua adalah jual beli yang mabrur. Maka yang terakhir faidahnya adalah bekerja tentu lebih utama daripada meminta-minta, daripada mengemis, daripada menjulurkan tangan kita. Maka bekerja lebih mulia daripada hal-hal tersebut. Kemudian hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, di dalam hadis tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa pekerjaan dengan tangan, amalu rajuli biyadihi, adalah pekerjaan terbaik. Maka hal ini sama maknanya dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, ma akala ahadun ta'aman qattu khairan, tidaklah seseorang memakan qattu ahadu ta'aman qattu, sedikit saja dari makanan yang ia makan, khairan, itu lebih baik, min an yakula min amali yadih,
karena ia makan dari hasil kerja kerasnya sendiri. Kenapa? Wa inna nabiyallahu Daud, sebab Nabi Allah Daud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Beliau mencari kerja, mencari makan dengan tangan sendiri. Maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, disebutkan dalam hadis tadi bahwa amalu rajuli biyadihi, pekerjaan dengan tangannya, diperkuat lagi dengan hadis riwayat Al-Bukhari di nomor 2072 bahwa pekerjaan atau makanan yang dimakan oleh seseorang yang mana makanan itu dihasilkan dari pekerjaan oleh tangannya, maka itu alangkah baik, alangkah lebih baik. Sebab kenapa? Sebab Nabi Allah Daud alaihissalam pun seorang nabi yang diampuni dosa yang telah lalu maupun yang akan datang, yang doanya senantiasa akan didengar, tapi urusan makan, urusan pekerjaan, ia bekerja dengan tangannya sendiri. Maka di antara contoh-contoh pekerjaan yang dilakukan oleh tangan seperti bercocok tanam, kerajinan, mengolah kayu, pandai besi, menulis dan lain sebagainya. Kemudian hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, Rasulullah SAW pun bersabda di kalimatnya, yaitu wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang diberkahi. Maka apa yang dimaksud dengan jual beli yang mabrur? Nah, yang dimaksud adalah jual beli yang tidak ada sumpah dusta, yang tidak ada sekedar mencari keuntungan belaka tanpa memperhatikan hak dan kewajiban baik ia sebagai penjual ataupun mereka yang sebagai pembeli. Bahkan menjelaskan para ulama bahwa jual beli yang mabrur adalah jual beli yang terpenuhi syarat dan rukun jual beli, terlepas dari hal-hal yang bermasalah seperti gharar, kemudian jujur, dan menghindarkan diri dari penipuan dan pengelabuan. Maka hal tersebutlah yang menjadikan jual beli itu mabrur. Berarti bukan berbicara apa yang dijual atau komoditi apa yang didagangkan, tapi syarat dan rukunnya terpenuhi, maka insya Allah itu adalah jual beli yang mabrur, jual beli yang diberkahi. Maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, dari sekian banyak pekerjaan yang bahkan di era modern saat ini pekerjaan itu semakin banyak jenisnya, semakin beragam, bahkan yang dulu dianggap bukan sebagai pekerjaan malah sekarang itu dianggap sebuah pekerjaan, atau sebuah barang yang dulu dianggap tidak bernilai sekarang malah diperdagangkan. Maka di antara berbagai pekerjaan itu, pekerjaan manakah yang oleh Nabi disebut dengan pekerjaan yang paling baik, atau pekerjaan mana yang paling diberkahi? Maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, para ulama berbeda pendapat mengenai pekerjaan mana yang paling diberkahi. Nah, di antaranya ada Imam Al-Mawardi rahimahullah, salah seorang di antara ulama madhab Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa pekerjaan yang paling diberkahi adalah bercocok tanam. Kenapa bercocok tanam atau bertani? Sebab rasa tawakalnya itu sangat tinggi. Jadi dia menanam dari biji atau dari tumbuhan kecil sampai panen, maka itu tawakalnya sangat tinggi. Atau Imam An-Nawawi justru memberikan penjelasan bahwa pekerjaan yang paling diberkahi adalah pekerjaan dengan tangan. Nah, maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah,
Mengapa sekarang bercocok tanam itu menjadi pekerjaan yang paling diberkahi? Sebab pekerjaan bercocok tanam itu satu menggunakan tangan sebagaimana hadisnya, yang kedua seorang petani itu tawakalnya sangat tinggi, yang ketiga manfaat untuk orang banyak, termasuk pula manfaat untuk binatang-binatang, terkhusus burung-burung. Maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, justru yang menarik adalah pernyataan dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam dalam kitabnya Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram, bahwa bukanlah jenis pekerjaannya yang pekerjaan itu menjadikan terbaik, bukan dari apa yang dikerjakan atau apa yang diperjualbelikan, tapi yang terpenting adalah pekerjaan tersebut berisi kebaikan. Jadi kalau sekarang kita menjadi satpam misalkan, maka tidak usah rendah hati, karena di hadis Nabi tadi dikatakan wa kullu bai'in mabrur, pekerjaan dengan jual beli yang mabrur, atau wa amalu rajuli biyadih, pekerjaan dengan tangan. Sedangkan satpam misalkan pekerjaan tangannya tidak langsung, maka tidak usah bersedih. Sebab justru Syekh Abdullah bin Bassam beliau lebih menekankan bahwa pekerjaan itu bukanlah jenisnya, tapi yang penting pekerjaan tersebut berisi kebaikan, tidak ada unsur tipu-tipu, serta menjalani kewajiban yang mesti diperhatikan ketika bekerja. Maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kita semua sebagai kaum muslimin, apalagi seorang laki-laki, maka tentulah wajib bagi kita untuk bekerja, wajib bagi kita untuk mencari nafkah. Maka untuk itu dengan hadis ini Rasulullah SAW memberikan kepada kita faidah atau anjuran, bahkan perintah untuk bekerja. Sebagaimana di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi pernah bersabda, ihris ala ma yanfa'uka, bersemangat melakukan hal yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, dan meminta tolonglah kepada Allah, wala ta'jiz, dan janganlah engkau malah. Maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, sebenarnya semua pekerjaan sangat dibutuhkan, sangat diperlukan. Karenanya Nabi SAW sabdakan, al-mu'minu lil mu'mini, mukmin yang satu dengan yang lainnya kalbunyani, seperti satu bangunan, yashuddu ba'duha ba'dhan, yaitu satu bagian dengan bagian yang lainnya itu saling berkaitan atau saling membantu. Kemudian hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, selanjutnya kaitan dengan pekerjaan, atau setelah kita mengetahui pekerjaan yang terbaik, intinya adalah pekerjaan yang di sana ada ketaatan kepada Allah, di sana terpenuhi syarat dan rukunnya, di sana terpenuhi kejujurannya, amanahnya, tidak ada unsur tipu-tipu, tidak ada unsur khianat dalam pekerjaan itu. Kemudian bagi ikhwatu iman yang saat ini oleh Allah diuji, belum memiliki pekerjaan, maka ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama, wahai saudaraku, pahamilah dan yakinilah bahwa setiap jiwa selama dia belum dicabut ruhnya, selama dia belum mati, maka rezekinya pasti akan sempurna, rezekinya pasti akan sampai. Maka teruslah bekerja, walaupun mungkin saat ini kita bukan pekerja tetap, tapi yakinilah
rizki akan selalu ada. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna ruha kudusi nafasa fi rawi inna nafasan la tamuta hatta tastakmila rizquha. Sesungguhnya Ruh Kudus Jibril telah membisikkan, kata Nabi, firawi, pada batinku, inna nafsan, sesungguhnya setiap jiwa, la tamuta, tidak akan mati, hatta tastakmila rizquha, sehingga sempurna atau sehingga selesai jatah rezekinya. Kemudian hadirin ikhwatu iman, yang kedua, dalam mencari pekerjaan atau dalam menjalani pekerjaan, maka carilah dan jalanilah pekerjaan yang halal. Walaupun sedikit, tapi yang penting halal. Jauhi pekerjaan atau hal haram. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyuhan nas, wahai umat manusia, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Fa inna nafsan, sesungguhnya jiwa, lan tamuta, tidak akan mati, hatta tastaufiya rizquha, sehingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rizkinya. Wa in, adapun abto'a, rizki itu telat, anha, darinya, fattakullah, maka bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan perbaikilah atau mencarilah rizki dengan baik, hudu mahalla wada'u mahram, ambillah yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang ketiga, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, poin penting selain yang pertama, meyakini bahwa rizki seseorang tidak akan sempurna sampai ia mati. Kemudian yang kedua, prioritaskanlah pekerjaan yang halal, bahkan harus yang utama, jangan sampai mencari pekerjaan yang haram. Kemudian yang ketiga, carilah berkah dalam pekerjaan, bukan besarnya gaji. Carilah pekerjaan, carilah berkah dalam pekerjaan, bukan besarnya gaji. Nah, sebab kenapa berkah itu subutul khairi fisai, tetapnya kebaikan dalam sesuatu. Dan kita tahu bahwa tujuan dalam mencari rizki adalah mencari yang paling berkah, bukan mencari manakah pekerjaan yang penghasilannya paling besar. Karena bisa jadi penghasilan kita secara nominal itu sedikit, tapi alhamdulillah bisa mencukupi. Begitupun bisa jadi yang nominalnya besar, tetapi terus-menerus merasa kurang. Nah, maka itulah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, jauhkan diri dari pekerjaan meminta-minta, dari mental pengemis. Jangan jadikan diri kita menjadi mental peminta-minta. Walaupun sederhana, walaupun sedikit, walaupun seadanya, itu milik kita sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ma yazalu ar-rajulu, jika seseorang itu yas'alun nasa, meminta-minta, mengemis pada manusia, maka hatta ya muz'atun, maka di wajahnya itu tanpa memiliki sekerat daging. Artinya wajahnya rata, tidak ada apa-apanya. Disebabkan apa? Disebabkan dia selalu meminta-minta di dunia. Kemudian man sa'ala min ghairi fakrin, barang siapa meminta-minta
faka'annama ya'kulul jamra, maka seolah-olah ia memakan bara api. Maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, tidak bolehlah kita meminta-minta, tidak bolehlah kita mengemis, kecuali kita benar-benar dalam keadaan fakir, benar-benar dalam keadaan sangat-sangat tidak mampu. Tetapi bila mana kita Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemampuan, Allah berikan akal hingga kita bisa berusaha, maka alangkah lebih baik kita bekerja dengan tangan kita sendiri. Kemudian yang kelima, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, carilah pekerjaan atau usaha yang tidak menyengsarakan orang lain. Maksudnya apa? Yaitu pekerjaan seperti menimbun barang. Nah, kita misalkan sekarang Ramadan beli gas sekian banyak, sekian truk, kita drop di satu gudang, kemudian di akhir-akhir Ramadan kita jual dengan harga tinggi, maka hal tersebut adalah hal yang dilarang karena dapat menyengsarakan orang lain. Kemudian Nabi SAW la yahtakiru illal khati, tidak boleh menimbun barang, jika tidak maka ia termasuk orang yang khati, orang yang berdosa. Sebab kenapa menimbun barang itu dilarang? Walaupun secara kepemilikan itu milik kita, ya terserah kita mau ditimbun, mau dibuang, mau dijual. Tetapi hikmahnya adalah dengan kita menimbun barang maka dapat menimbulkan madarat, dapat menimbulkan kesengsaraan kepada orang-orang. Nah, kemudian yang terakhir hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, dalam pekerjaan jangan lupakan berperbanyak berdoa agar dapat rezeki yang halal. Sebab tanpa doa dan tanpa banyak memohon pada Allah, kita akan sulit mendapatkan yang halal. Maka hanya dengan banyak terus memohon pada Allah, insya Allah kita akan permudah untuk meraih yang halal. Maka marilah kita terus menerus meminta kepada Allah untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan usaha, penghasilan yang halal. Sebagaimana Nabi SAW ajarkan dalam doa beliau, Allahumma ya Allah ikfini, cukupkanlah aku, bihalalika, dengan yang halal, an haramika, dan jauhkanlah aku dari yang haram, wa aghnini, dan cukupkanlah aku bifadlika, dengan karuniamu, amman siwaka, dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat Tirmizi, nomor hadis 3563. Maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam mencari rizki, dalam mencari harta yang halal, dan Allah cukupkan kita dengan karunia-Nya sehingga kita tidak bergantung pada sesuatu apapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian kajian menjelang iftar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di kesempatan yang lainnya. Jangan lupa untuk klik tombol jempol bila Anda menyukainya, kemudian berikan komentar, dan jangan lupa untuk share kepada saudara dan teman Anda agar kebaikan ini tidak berhenti di saudara semua. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira kepada Ustaz Abdullah yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Tireng Roh, jazakallah khairan katsira
jamaah yang telah menyaksikan kajian ini. Saya tutup doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.